Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan nikmat yang sangat besar yang sering kita lupa. Bahwasanya nikmat di atas nikmat adalah kita bisa beriman kepada Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita paham ya makna dari nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini tatkala sholat misalnya, setelah sholat atau setelah baca Quran, rasa syukur kita itu bisa mengalahkan rasa syukur kita ketika baru gajian. Kita seringnya senang, merasa bersyukur, merasa dapat nikmat kalau di akhir bulan pas gajian, alhamdulillah sudah betul, alhamdulillah sudah betul. Tapi pas sholat, pas beribadah, pernah kita, alhamdulillah saya bisa sholat, alhamdulillah saya bisa duduk di majelis ilmu. Jarang, dan kita sering lupa. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan kita bersyukur atas nikmat ibadah itu, kita semakin semangat beribadah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Kita bersyukur dengan nikmat ibadah kita yang sekarang. Semoga harapannya Allah semakin menjadikan kita soleh dan semakin menjadikan kita semangat beribadah. Maka agak bisa dikatakan wajar ketika kita ini ibadahnya enggak ningkat-ningkat, karena selama ini enggak pernah bersyukur atas nikmat ibadah tersebut. Maka kita harus bersyukur dan harus selalu diingatkan, karena sering lupa. Walaupun paham teorinya, sering juga lupa. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Insyaallah pada kesempatan maghrib kali ini di sini ana hanya menggantikan Ustaz Jawa, Ustaz Imam Syarif, masyaallah, hafizahullah taala. Kita akan membahas dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mentadaburi salah satu surat yang insyaallah di masjid ini semuanya hafal. Dan mungkin salah satu surat yang sering dibaca oleh seorang imam, yaitu surat Asy-Syams. Dan kalau seandainya memungkinkan, kita akan lanjutkan dengan surat Al-Lail. Kita mungkin hafal surat Asy-Syams, kita sering dengar surat Asy-Syams, tapi apakah ketika kita baca surat itu menjadikan kita menambah keimanan? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau seandainya dibacakan ayat kepada mereka, mereka bertambah keimanannya. Kalau ada yang ngomong, Ustaz, saya ini sering baca Asy-Syams, tapi kalau saya nggak bertambah imannya, iya, karena kita nggak faham makna dari ayat-ayat tersebut. Ada sebuah ungkapan yang bagus. Kita ini kalau dapat kiriman surat misalnya dari luar negeri, anggaplah misalkan tiba-tiba Raja Arab Saudi misalkan kirim surat pribadi ke kita,
wajib itu. Raja Salman kirim surat bahasa Arab. Tatkala kirim surat, pasti kita itu akan ingin tahu apa isi suratnya. Kita kalau bisa panggil penerjemah, kalau bisa panggil pensarah, ini terjemah ini apa nih? Ini surat dari Raja Salman. Penasaran kita isinya apa? Paling tidak tahu maknanya lah, terjemahannya tahu. Kita berusaha. Itu kalau seandainya kita dapat surat dari manusia. Jangankan Raja Salman, kita tiba-tiba dikirimin surat dari orang Arab aja. Untuk fulan gitu. Dapat SMS atau misalkan dapat email dari orang Arab, penasaran kita artinya apa. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita surat, mengirimkan kita petunjuk dengan Al-Qur'an, kita jarang ingin tahu apa isi kandungan Al-Qur'an. Maka kita di sini sama-sama belajar untuk mempelajari isi kandungan dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams adalah surat yang ke-91. Jumlah surat ada 114. Asy-Syams surat ke-91, terdiri dari 15 ayat. Asy-Syams merupakan termasuk surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, walaupun turunnya ketika di kota Makkah. Di antara contohnya adalah surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr turun di Makkah, tapi dinamakan surat Madaniyah karena turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Surat Asy-Syams ini adalah surat yang bisa dikatakan surat pendek, mungkin setengah halaman karena hanya ada 15 ayat. Dan surat ini adalah salah satu surat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca oleh imam, khususnya tatkala sholat Isya. Suatu saat ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Jadi di kota Madinah orang-orang tuh sholat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tempat masing-masing mereka ada mungkin seperti musolanya. Dan orang yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mengimami di musola ini. Ya, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dia diberi amanah untuk menjadi imam. Ketika jadi imam, beliau sholatnya lama bang, sholat Islam. Orang-orang ya kita sama manusiawi ya. Begitu juga dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau imam bacanya lama banget, mesti gerutu dalam hati. Kita pengen ngeluh nggak enak, duh ini imam gitu kan, ini lagi sholat, nanti takut dikira kita ini orang munafik dan lain sebagainya. Begitu juga dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mu'adz ini bacanya lama, para sahabat tuh pada gerutu. Bahkan ada orang yang dia sampai sholat sendiri. Sholat sendiri, dia lepas, aduh lama banget imam. Saya udah capek-capek kerja dari pagi di kebun misalnya atau di pabrik, capek pengen istirahat, tiba-tiba imam bacanya surat Al-Baqarah gitu, lama. Sahabat ini akhirnya dia keluar dari jamaah, dia sholat sendiri. Mu'adz ibn Jabal ketika tahu orang ini mengatakan ini orang munafik, ini nggak benar nih. Masa iya dia lepas dari imam karena sholatnya lama, ini nggak benar. Akhirnya kisah ini sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ditegur? Imamnya atau orang yang lepas dari jamaah? Ternyata yang ditegur adalah imamnya, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Mu'adz, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Mu'adz, ente ini pengen jadi fitnah di tengah-tengah manusia. Gimana itu? Orang lagi capek-capeknya habis kerja, nungguin kamu imam, sudah nungguin lama, tiba-tiba kamu imam sholatnya lama. Ini fitnah bagi manusia. Menyusahkan, menyulitkan manusia. Kalau engkau jadi imam ya Mu'adz, idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Kalau seandainya engkau jadi imam, coba baca surat Asy-Syams atau baca surat Al-A'la atau baca surat Al-Alaq atau baca surat
udahlah itu surat-surat yang pendek lah, nggak usah banyak-banyak. Ya setengah halaman, ya paling banyak 1 halaman lah, jangan banyak-banyak. Jadi ini penting bagi seorang imam paham fikih menjadi imam. Jangan dengan semangat dia menggebu-gebu, apalagi dia mungkin seorang hafizul Quran, masya Allah suaranya bagus, jadi imam tiba-tiba bacaannya panjang banget. Ini kalau seandainya salat wajib, tentu beda dengan salat sunnah atau salat malam. Jadi Asy-Syams ini adalah salah satu surat yang dianjurkan karena suratnya nggak pendek banget dan juga tidak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha." Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembangunannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ini ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Kalau kita faham, kita baca ayat ini, kita akan menambah keimanan kita. Iman kita akan bertambah. Tapi seringkali kita hanya memana ayat ini, oh Allah bersumpah atas nama langit, bersumpah atas nama matahari, bersumpah atas nama bulan dan seterusnya. Sekedar itu saja. Tapi kalau kita betul-betul merenungi, betul-betul paham, kita akan mengerti betapa dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sering sekali memulai surat di dalam Al-Quran dengan sumpah-sumpah terhadap makhluknya. Salah satu contohnya tadi ketika Imam membaca surat At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal balad, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya agar apa? Agar kita melihat tuh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia nggak boleh bersumpah atas nama makhluk, abadan, tidak boleh. Bahkan tidak boleh kita bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah atas nama makhluk, karena itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti ini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala. Wahai manusia, saya bersumpah atas nama matahari, atas nama bulan. Tuh lihat gimana matahari. Lihat matahari coba. Bagaimana hebatnya matahari bisa menyinari seluruh dunia. Cahayanya bisa memasuki rumah-rumah kita. Kita di sini mungkin dari dulu belajar IPA. Bagaimana matahari itu? Bagaimana dahsyatnya matahari? Bagaimana indahnya bulan itu? Jadi kalau kita baca ayat ini, kemudian kita keluar masjid nih, kita lihat bulan, masya Allah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bulan, ingatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ingat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wal qamari idza talaha. Oh, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wal qamari idza talaha. Ketika siang misal kita keluar dari rumah, kita lihat matahari yang mungkin kita kepanasan. Oh, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wa duhaha. Ini yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama matahari. Begitu dahsyat. Kalau kita paham, masya Allah, kita lihat bulan saja sudah menambah keimanan. Kita melihat matahari saja sudah menambah keimanan. Kita melihat siang, melihat malam, melihat langit, bagaimana langit itu. Sampai sekarang ilmu pengetahuan tidak mengetahui ujung langit. Kalau kita lihat di YouTube bagaimana alam semesta yang begitu luasnya, ternyata bumi itu sangat-sangat kecil, mungkin lebih kecil dibandingkan debu yang berterbangan. Bumi, apalagi isinya manusia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama bumi dan langit. Lihat langit yang begitu luas, bumi yang begitu indah yang telah Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ingin dengan ayat-ayat ini kita melihat itu.
makhluk-makhluk Allah sehingga kita bisa semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia atau kita semua ini melihat makhluk-makhluk Allah, niscaya kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai min rizqin fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun." Di dalam penciptaan langit, di dalam langit dan bumi itu ada tanda bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman itu melihat bumi, melihat langit, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita apakah sudah sampai tahap itu? Kita sering jalan-jalan, sering healing dengan dalih kita ingin mentadaburi atau mentafakuri bagaimana indahnya alam ini. Kita nggak perlu jalan-jalan, sebetulnya jalan-jalan jauh. Kita tinggal keluar rumah, lihat matahari itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita jalan-jalan mungkin ke pantai dan seterusnya atau ke gunung kemana. Kita sebetulnya kalau memang betul-betul hati kita bersih, kita keluar rumah sudah bagaimana melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha," dan demi jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Kita melihat tubuh kita saja seharusnya sudah menambah keimanan. Tanda bagi orang-orang yang beriman, dan juga tanda bagi orang yang yakin, dan tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayatun liqaumin ya'qilun. Seandainya memang manusia menggunakan akal dia, akal sehat dia, menggunakan akal sehat dia akan beriman kepada Allah. Makanya banyak para ilmuwan, para profesor, para peneliti, mereka akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mungkin dia tidak percaya dengan Tuhan, tapi tatkala meneliti sebuah objek, meneliti langit misalkan, bagaimana banyak orang yang meneliti tentang awal mula penciptaan manusia, ternyata sudah dikabarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, sehingga dia beriman. Jadi kalau manusia menggunakan akalnya, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau seandainya ingin menambah keimanan tuh lihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau seandainya baca ayat ini, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha, dan seterusnya, kita akan semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat langit, lihat bumi, ingat ayat ini. Oh, Allah bersumpah atas nama makhluk. Oh, ayat ini, matahari ini sudah disebutkan dalam surat Asy-Syams. Oh, bulan ini disebutkan dalam surat Asy-Syams. Sehingga kita baca, kita melihat makhluk Allah, bertambah keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu hamba yang selalu mentadabburi dan mentafakuri di ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala demi jiwa mengatakan, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah telah menciptakan, Allah telah menyempurnakan jiwa manusia dan seluruh jiwa. Kemudian Allah mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami telah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, kejahatan dan ketakwaan. Di antara bentuk kesempurnaan jiwa manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada jiwa tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya ada istilah kita kenal dengan yang namanya tamyiz, bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kita semua bisa. Bahkan anak kecil pun tahu mana baik, mana buruk. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fitrah
kepada setiap jiwa itu tahu mana baik, mana buruk. Tahu mana yang harus disembah dan mana yang harus ditinggalkan. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jiwa itu kebaikan dan keburukan, mereka tahu mana baik dan mana buruk. Di antara bentuk kesempurnaan jiwa juga adalah Allah memberikan qudrah kepada mereka untuk memilih. Tinggal kita pilih. Ente mau membersihkan jiwa ente atau mengotori hati ente? Allah sudah pilih. Allah sudah beri petunjuk. Kalau kita ingin membersihkan hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Tapi kalau seandainya kita mengotori hati kita, mengotori jiwa kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sengsara. Qad khaba man dassaha. Kita akan merugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita pilih, ingin kita memilih. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, kamu itu sudah diberi kekuasaan untuk memilih. Kalau kamu ingin selamat, ya sudah, pilih jalan ketaatan. Kalau seandainya kamu ingin gak selamat, ya sudah, pilih jalan kemaksiatan. Tapi sayangnya kita ini lebih sering mungkin memilih jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pilihan dan sudah berikan warning kepada kita. Nanti kalau misalkan selamat, ya sudah, pilih jalan kebaikan. Sehingga nanti pada hari kiamat tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak ada hujah pada mereka. Allah akan katakan, kamu tuh sudah diberikan akal untuk berpikir, sudah diberikan pilihan untuk beriman atau kufur. Nah, kamu sendiri yang memilih untuk kufur. Kamu sendiri yang memilih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah adab kepada seorang manusia, maka artinya manusia itu memang pantas untuk didapatkan adab, untuk diberikan adab. Pantas untuk diberikan adab. Para ulama, mereka ada yang mengatakan, saya ini takut Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab kepada saya dan Allah tidak peduli dengan saya. Allah Subhanahu wa taala enggak peduli sama makhluknya. Dia mau dihukum sudah. Karena memang dia pantas untuk ya. Kalau memang dia tidak pantas untuk diadab, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum dia. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut Allah Subhanahu wa taala menghukum saya dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan saya. Jadi kita tinggal pilih. Kita mau semangat ibadah atau justru kita mau semangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu bermaksiat, ketika seorang itu berbuat dosa, maka ada dampak yang sangat besar yang akan menimpanya baik di dunia ataupun di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ini kita bahas setiap Sabtu pagi di Al-Hamid. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada sekitar 50 lebih dampak dosa. 50 lebih. Bayangin, bukan 1 2 3. 50. Kita kalau seandainya melakukan sebuah dosa satu saja, bisa jadi kita tertimpa dari salah satu dampak dosa tersebut. Di antara 50 dampak dosa tersebut. Atau mungkin bisa jadi tertimpa semuanya. Nggak ada yang tahu. Dan di antara dampak yang paling mengerikan adalah ketika kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mungkin yang dulunya semangat ngaji, semangat hadir kajian, sekarang jarang hadir kajian. Apa sebabnya? Karena dosa kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mungkin menguji kita dengan masalah ekonomi misalkan,
masalah kesehatan misalnya, tapi kita masih dekat dengan Allah, masih semangat kajian, masih semangat sholat, itu masih mending. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum kita atas dosa kita, dengan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dahsyat lagi tatkala kita tidak bisa membedakan mana benar mana salah, ini bahaya. Banyak orang-orang yang menyangka perbuatan dosanya itu adalah pilihan bagi dia. Oh, ini hak saya bermaksiat, hak saya melakukan ini, dan seterusnya. Ini dampak dari dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dampak itu. Di antara cara agar kita selamat dari dampak-dampak tersebut adalah dengan kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar secara khusus adalah meminta agar kita dihalangi dari dampak-dampak dosa. Kalau taubat secara khusus adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni. Tapi istighfar lebih khususnya meminta ampun kepada Allah dan juga meminta agar kita ditutupi dari dampak dosa tersebut. Kita sehari gak mungkin gak maksiat, Pak. Kita mungkin hari ini berapa dosa, tapi kita jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inni la astaghfirullah fil yawm 70 marrah." Sesungguhnya aku betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Kita istighfarnya mungkin 15 kali. Kapan 15 kali? Setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kali 15 kali. Atau 17 kali sama ketika kita baca zikir pagi dan sore. Nabi SAW dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah 70 kali. Di antara ciri orang itu hatinya bersih adalah dia semakin merasa berdosa, bukan semakin merasa soleh. Kalau misalnya ada orang makin merasa soleh, dia lama ngaji dia, ngaji dari tahun sekian misalnya. Saya ini sudah hadir di majelis ini, saya sudah sering beribadah dan lain sebagainya. Kalau ada orang seperti ini, berarti dia belum baik. Karena semakin dia bagus imannya, maka akan semakin merasa berdosa sehingga menjadikan dia semakin semangat untuk beristighfar. Orang kenapa dia semakin banyak beristighfar? Karena dia sadar banyak dosanya. Nabi SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jarang beristighfar berarti dia semakin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabat Thamud bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha." Tatkala Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha," dan binasa dan rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Setelahnya Allah menceritakan contoh dari hamba-hambanya yang mengotori jiwa mereka. Allah memberikan contoh dari kisahnya kaum Thamud. Kadzabat Thamudu bi taghwaha. Kaum Thamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ini adalah bentuk ciri orang yang mengotori jiwanya. Mereka tidak beriman kepada rasul mereka. Mereka tidak nurut sama rasul mereka. Ini contohnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kaum Thamud seorang nabi yang bernama Nabi Shalih alaihi salam. Wa ila Thamud akhahum Salihan. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Shalih. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Nabi Shalih berdakwah kepada kaumnya, "Wahai kaumku, i'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala.
mereka tidak ingin mengikuti Nabi Saleh karena mereka masih menyembah berhala mereka. Sampai akhirnya mereka ini berkata kepada Nabi Saleh, "Wahai Nabi Saleh, kalau seandainya kamu ingin kita beriman kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa taala, coba dong buktiin kalau kamu itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba berikan kepada kami, perlihatkan kepada kami, ini ada sebuah batu. Coba keluarkan dari batu ini seekor unta betina yang hamil 10 bulan." Mereka mengatakan ini kepada Nabi Saleh bukan ingin membuktikan kehebatan Allah atau bukan karena ingin membuktikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau bukan ingin membuktikan risalahnya Nabi Saleh, tapi mereka ngeledek Nabi Saleh karena bagi mereka nggak mungkin lah ada batu ngeluarin unta betina hamil lagi 10 bulan. Nggak mungkin bagi mereka, nggak mungkin lah itu Nabi Saleh melakukan ini. Apa kata Nabi Saleh? Oke, kalau seandainya saya bisa, kalian beriman nggak? Beriman, iya, kami akan beriman. Akhirnya setelah itu Nabi Saleh alaihissalam membuktikan bahwasanya dia bisa melakukan apa yang mereka minta. Kaum Nabi Saleh ini, kaum Tsamud ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Nabi Saleh bisa mengeluarkan seekor unta betina yang kriterianya itu sudah seperti yang mereka minta. Unta betina hamil 10 bulan. Nabi Saleh mampu membuktikan itu. Tapi ternyata tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan bahkan yang tidak beriman adalah pemuka kaum mereka. Sehingga ketika ada orang-orang yang biasa-biasa, orang-orang yang lemah ini beriman kepada Nabi Saleh ketika melihat ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman. Orang yang punya kekuasaan ini istilahnya membentak nih orang-orang beriman. Kok kamu bisa beriman sama Nabi Saleh? Diberi tekanan dia karena dia punya kuasa. Kamu beriman? Ya, saya beriman karena sudah melihat bagaimana bukti risalahnya Nabi Saleh ini, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wajar saya beriman. Tapi kaum Tsamud mereka tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ini unta ini setelah keluar dari batu dia hamil 10 bulan. Allah Subhanahu wa taala ingin agar unta ini diberikan izin untuk minum dari sebuah telaga. Kalau seandainya unta hari ini minum, maka kalian jangan minum. Misalkan pagi harinya unta minum, kalian sorenya boleh memeras susu dari unta tersebut. Besoknya baru kalian boleh minum. Ini syarat yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Namun ternyata kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, mereka tidak mendengarkan perkataannya Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan mereka ingin membunuh unta tersebut. Dedengkot yang ingin membunuh unta tersebut namanya adalah Qudar ibn Salif. Namanya Qudar ibn Salif. Dia ingin menyembelih untanya Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya dia bunuh unta tersebut. Dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan ayat-ayat Allah, sudah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, dia malah tidak beriman dan malah membunuh unta tersebut. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam dia memperingatkan kepada manusia, kalian ini gimana, nggak tahu diri. Sudah diberikan tanda kekuasaan, kalian nggak beriman. Hati-hati akan turun adab kepada kalian. Dimulai hari ini, 3 hari kemudian akan turun adab kepada kalian. Hati-hati. Tapi mereka tetap tidak mendengarkan perkataan Nabi Saleh. Pada hari pertama
Ketika Nabi Saleh alaihissalam menjanjikan akan turun azab, hari pertama wajah mereka itu kuning. Kemudian pada hari berikutnya wajah mereka berubah menjadi merah. Hari berikutnya wajah mereka sudah menjadi hitam. Tapi sudah melihat perubahan wajahnya, mereka tetap gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada akhir di hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka azab. Mereka mendengarkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Fa akhadathum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka mati bergelimbangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Allah turunkan gempa kepada mereka. Akhirnya mereka mati. Ini adalah ciri orang-orang yang mengotori jiwanya, ciri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk seperti kaum Nabi Saleh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah beri petunjuk. Nih, Allah bersumpah atas nama matahari, atas nama bulan, atas nama siang dan malam, langit dan bumi. Kalian lihat tuh tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalian harus beriman. Jangan sampai kita seperti kaum Nabi Saleh yang sudah diberi tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan, tapi mereka tidak beriman sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Jangan sampai kita seperti mereka. Tatkala kita sudah melihat Al-Qur'an, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Mukjizat Nabi yang paling agung adalah turunnya Al-Qur'an. Kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Allah dari Al-Qur'an ini. Allah sudah turunkan Al-Qur'an. Allah sudah beri petunjuk agar kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Kita harus beriman kepada Allah. Jangan sampai kita seperti kaumnya Nabi Saleh yang mereka sudah diberi tanda kekuasaan Allah, namun mereka tidak beriman, namun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin ya ringkasan dari surat Asy-Syams. Intinya Allah ingin kita mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Jangan sampai kita seperti kaum terdahulu yang mereka sudah diberi ayat kekuasaan Allah, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya sedikit tafsir singkat dari surat Asy-Syams. Semoga bisa dipahami. Ini pada paham nggak Pak dengan penjelasan saya? Semoga jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Masih guru nggak? Kalau kita bahas surat Al-Lail 2 menit lagi cukup sepertinya. Masya Allah. Coba kalian. Alhamdulillah. Semoga tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, cukup. Kalau seandainya cukup, alhamdulillah bisa kita tutup dengan doa al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.